Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kasubdit Haji Dedi Slamet Riyadi, Magister Agama, yang kami hormati narasumber A. Haris, SHI, MH, serta para peserta Zoom meeting yang berbahagia. Eh, Bahasan kali ini Pak Haris akan membahas tentang praktik moderasi beragama dalam pengalaman ibadah masyarakat, dalam pengamalan ibadah di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa moderasi ini itu pernah menjadi perbincangan mulai tahun 2019 sejak beliau Menteri Agama yang lalu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian diteruskan oleh Gusmen, kemudian saat ini diteruskan pula oleh Profesor Yaji Nazaruddin Umar, kemudian menjadi perbincangan di banyak diskusi baik di perguruan tinggi maupun khususnya di Kementerian Agama. Hingga saat ini meluas kepada masyarakat di semua lini. Terutama yang dibahas dalam bahasan ini adalah di masyarakat Toraja. Nah, sebelum kita mulai dengan diskusi ini, dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Haris selaku narasumber, mohon kiranya Bapak Kasubdit memberikan pengantar atau pengarahan di dalam kegiatan kali ini. Dipersilahkan kepada Bapak Kasubdit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, kawan-kawan semuanya di penjuru Nusantara, dari berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mudah-mudahan juga Indonesia ini kita melihat eh, di berbagai lini masa ini ya, berbagai lini masa di media sosial, eh, yang paling banyak saya ikuti sih ya di X ya, di Twitter. Oh, dulunya Twitter itu. Eh, eh, Ya ada ada banyak hal yang terjadi gitu ya, di berbagai belahan bumi Nusantara ini. Salah satu yang mungkin sedang tren ini kan terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini juga berdampak pada beberapa kegiatan di Kementerian Agama, termasuk juga di Subdivina Paham Keagamaan tentang konflik. Mungkin yang mungkin paling apa ya berdampak mungkin ya ada di beberapa sektor yang lumayan berpengaruh terhadap masyarakat yang lebih luas gitu, misalnya di pekerjaan umum gitu yang efisiensinya cukup besar atau pemangkasannya cukup besar. Eh, Ya yang juga ada berita-berita itu ya di TVRI dan RRI, ada beberapa kontributor yang kemudian eh, tidak lagi bisa dihonori dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita berharap Indonesia semakin maju ya, eh, aparatur negaranya juga semakin profesional, semakin jujur dan semakin amanah, sehingga benar-benar memanfaatkan dan mendayagunakan anggaran yang
eh, dia dia diamanatkan kepadanya itu dengan sebaik-baiknya dan seefisien-efisiennya gitu. Em, Terus yang lainnya ya, ya ini kita sangat berharap pada kondisi dan stabilitas ekonomi ini karena biasanya ya eh, situasi sosial, eh, hubungan, relasi, keharmonisan masyarakat itu eh, cenderung menjadi lebih rentan, kohesi sosialnya juga cenderung menjadi lebih rentan itu dalam masa-masa yang sulit ketika terjadi kesenjangan ekonomi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain terjadi cukup besar misalnya. Itu berpengaruh pada relasi dan hubungan masyarakat, mempengaruhi kohesi sosialnya gitu. Di sebuah daerah yang ketimpangan ekonominya misalnya cukup besar antara satu kelompok dan kelompok yang lain, antara pendatang dengan ya pribumi ya, kita sebut pribumi misalnya, atau kelompok yang menetap di sana sejak awal, atau antara eh, satu kelompok dan kelompok lainnya itu biasanya akan akan lebih mudah untuk kemudian dipicu ya, di di apa dibakar ya, dipicu sehingga terjadi konflik sosial berdimensi keagamaan. Nah, itu yang tidak kita harapkan, sehingga ya kita berharap kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin maju, semakin baik, pembangunan juga semakin merata di berbagai daerah, dan eh, juga membawa kemakmuran dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Nah, pada malam ini narasumbernya berasal dari Toraja ini, dari Tanah Toraja. Toraja, selamat bergabung Bang Haris nih dari Sulawesi Selatan, Toraja. Beliau ini akan berbicara em, tentang kerukunan, tentang praktik beragama masyarakat Toraja, gitu, masyarakat Toraja, sehingga masyarakat yang heterogen di sana itu kemudian bisa bareng-bareng, bisa hidup berdampingan dengan damai, kemudian masing-masing orang, masing-masing kelompok juga bisa menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan wawasan dan pencerahan baru terkait dengan em, tradisi yang berkembang di Toraja, misalnya kemudian bagaimana realitas eh, hubungan antara masyarakat dan antara kelompok itu. Ya, Kang Deddy suaranya menghilang. Kita tunggu ya, mungkin ada kendala teknis. Rupanya masih ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar. Mungkin sinyalnya kurang bagus di sana. Lalu Pak Deddy, sudah tersambungkah? Melanjutkan saja, Mas Edi, silakan dipandu.
Oh, sudah selesai Pak ya? Ya, tadi saya sudah salam sebenarnya, cuma tampaknya sinyal di tempat saya bermasalah tadi. Oke, oke. Terima kasih Terima Mas kasih. Edi Ye, dan Haris. ya, sama-sama. Eh, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi selaku Kasubdit. Eh, Mungkin kita lanjutkan kepada narasumber kita. Saat ini adalah Pak A. Haris, SHIMH. Beliau adalah ARK atau Aktor Resolusi Konflik Sulawesi Selatan yang merupakan juga alumni. Beliau lahir di tanggal 3 Maret 1986 yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Kemudian nomor HP beliau 08539779 kosongnya 4 kali. Kemudian dari pendidikan Pak Haris menyelesaikan S1 di UIN Alauddin Makassar itu tahun 2007 jurusan Peradilan Agama. Kemudian S2 UIN Alauddin Makassar tahun lulus tahun 2023 jurusan Syariah Hukum Islam. Kemudian melanjutkan studi lagi eh, S3 di UIN Alauddin Makassar tahun 2023 sampai sekarang jurusan Syariah Hukum Islam. Nah, tapi masih belum selesai untuk kuliahnya yang S3, mungkin masih penggarapan apa namanya disertasi. Langsung saja kepada Pak Haris, nanti kita berikan waktu presentasi 30 menit dan nanti ada tanya jawab atau tanggapan dari peserta selama 30 atau sampai 45 menit. Monggo dipersilahkan pada Pak Haris. Terima kasih Bang Eri selaku moderator. Pertama, kami mohon izin khusus kepada moderator, kami melepaskan meja, Bang, menggantinya dengan kaos oblong bertuliskan moderasi beragama. Jadi kaos Oke, ini langsung menegur dalam diskusi hari ini. Terima oke kasih. Bang. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya, sebentar, suaranya kurang jelas sedikit. Sudah jelas? Halo. Oke, sudah jelas. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. bin ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Haji Sanani Priyadi MAD yang hari ini telah bersama sehingga saya baru satu kali boleh absen sebagai kementerian karena suatu tugas negara yang mendesak dan tidak dapat ditinggal. Sehingga sependek untuk saya harus digantikan menjadi naib satu kali. Tentu hal ini kita depan adalah subdit gubernur kesehatan dijauhkan dari kegiatan lain bersama waktunya dengan kegiatan tetap. Kemudian yang pertama ada tambahan panitia namanya Ibu Hotman beserta seperti yang senantiasa melakukan kegiatan tetap mulai memberikan informasi dengan kakak supir, mengatur jadwal, menghubungi narasumber dan moderator. Kami sendiri itu sudah ada foto yang kami kirim kepada tim. Kemudian untuk ditampilkan di flyer, segera tentu meminta waktu teman-teman menjadi satu-satu foto, menjadi dan seterusnya. Semoga yang menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut yang kami mengambil pula seluruh peserta kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bantu mengikuti secara luring maupun daring. Seluruh peserta yang saya hormati, sebagai makhluk teologis, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya dengan ampun dan perlindungan kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala, kemudian Islam sebagaimana kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita atasnya, yang mana kita diberi kenikmatan itu, kecukupan harta, kesehatan yang baik. Dan malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kesempatan hati untuk mengikuti kegiatan depan sebagai ikhtiar kita untuk memperluas cakrawala dunia dalam menunjang tugas-tugas baik kepentingan penghulu ataupun ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon maaf Pak Haris, suaranya kurang jelas ya. Halo, dengar ya? Ya, suaranya kurang jelas Pak Haris. Halo, Ya, dengar ya? ya, Jelas ya ya? segitu jelas. Oke, Hmm. Baik. dilanjut. Apakah memakai sound eksternal, Pak? Mungkin bisa pakai sound dari device saja tanpa speaker. Cuman dari laptop. Kedengaran, Bang Edi? Halo, kedengaran ya, Bang Edi? Ya, Ya, dengar. Oke. baik, saya lanjut. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat tabi'in hingga pengikut setia hingga akhir zaman. Peserta webinar yang berbahagia, saya mengajak kepada seluruhnya untuk mengingat firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ja'alna minkum syir'atun wa minhum haja walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia memberikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Dalam kaitannya dengan keragaman yang kita bahas hari ini, keragaman saya bagi menjadi dua, yaitu keragaman atau perbedaan dari sisi teologis, dan yang kedua adalah perbedaan atau keragaman dari sisi non teologis. Nah, dari tadi keragaman dari sisi teologis itu ayatnya adalah surah Al-Maidah ayat 48. Menurut beberapa ayat ini diturunkan dalam konteks peringatan terhadap upaya penyeragaman umat. Ayat ini juga merupakan jawaban atas tindakan sebagian orang yang menjadikan seluruh manusia sebagai satu golongan dengan syariat yang seragam. Allah menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah bagian ujian untuk melihat siapa yang paling baik amanah. Ini menunjukkan perintah keragaman dan berfokus pada amal kebaikan. Ayat ini menjelaskan keragaman adalah bagian dari kehendak Allah untuk menghibur manusia, bukan untuk dipersisikan, tetapi untuk dijadikan motivasi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian berikut adalah perbedaan atau keragaman dalam sisi non teologis. Sisi non teologis itu adalah keragaman dari sisi adat, istiadat, budaya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Dan manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami berikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling berkenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagu Maha Teliti. Selain itu, tidak tahu surah Al-Hujurat, Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, kebesaran Allah, penciptaan yang dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitnya. Sesungguhnya Allah yang itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. Konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul kedua ayat di atas surah Al-Hud secara umum membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, termasuk peristiwa-peristiwa besar.
seperti kemenangan pahlawan Romawi atas Persia. Ayat 20 ini secara khusus menyoroti keragaman manusia dari aspek bahasa dan warna kulit sebagai manifestasi dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak terdapat riwayat spesifik yang secara eksplisit menyebutkan peristiwa langsung yang menyebabkan turun ayat ini, para mufassir seperti Al-Rajib dan Mufassir berpendapat bahwa ayat ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa keanekaragaman manusia adalah bagian dari ideal kaum, tanda-tanda resmi yang menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki visi kosmopolitan yang menempatkan pluralitas manusia sebagai bagian dari kehidupan. Surah Al-Hujurat ayat 13 meningkatkan aspek sosial keagamaan dan mengarahkan manusia untuk menuntut kemuliaan berdasarkan ketakwaan, bukan asal usul sosial terbayar. Sementara surah Rum ayat 2 mengerti aspek usul dan materialistik dari keanekaragaman manusia, mengajarkan bahwa perbedaan berharga dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dipahami melalui ilmu pengetahuan. Dalam konteks kedua ayat ini relevan sebagai landasan teologis untuk mendukung nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan etnis. Keduanya menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari sunatullah yang mengandung hikmah besar bagi kehidupan manusia. Nah, dengan cara tersebut baik maupun memperhatikan instrumen yang dapat menentukan satu sama lain, maka moderasi beragama menjadi sangat relevan sebagai instrumen yang berfungsi untuk menjaga harmoni sosial. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi konflik yang mungkin akibat perbedaan pandangan antara agama dan adat. Ini yang menjadi topik inti dari tema diskusi malam ini, mengkaji penerapan moderasi beragama dalam pengembangan negara secara keluarga dengan fokus pada interaksi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Peserta webinar bertahan berbahagia. Lantas apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara yang menekankan keseimbangan tawasul, keadilan, ta'adul, dan proporsionalitas dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Konsep ini berasal dari prinsip wasatiyah yang dalam dalam Islam memiliki sistem yang adil, tidak condong kepada ekstremisme maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi beragama bertujuan untuk menghilangkan dari sifat fanatisme yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kekerasan atas nama agama. Secara filosofis, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen untuk menjadi harmoni sosial dalam masyarakat yang pluralistik. Ia mendatangkan nilai-nilai toleransi, dialog antar agama, serta penghargaan terhadap keanekaragaman sebagai bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan universal. Moderasi tidak sekadar bersifat adaptif terhadap konteks sosial, tetapi juga merupakan refleksi dari esensi ajaran agama yang memiliki keadilan dan perdamaian. Dengan demikian, moderasi beragama bukan bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip keimanan, melainkan upaya rasional dan etis untuk merealisasikan ajaran agama dalam konteks kehidupan masyarakat manajemen menempatkan agama sebagai pilar pembangunan peradaban yang inklusif, adil, dan berkemajuan. Pada tataran persisnya, wujud moderasi atau jalan hidup dalam Islam dapat diklarifikasi menjadi empat kekuasaan. Mohon maaf Pak Haris. Pak Haris, suaranya agak didekatkan dikit. Terus ada chat dari teman-teman, suaranya agak pelan-pelan saja, biar terdengar dengan jelas. Nah, gitu permintaannya. Monggo dilanjut. Baik, Waktunya kurang 10 menit ya. baik. Jadi pada tataran persisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklarifikasi menjadi empat wilayah pembahasan, sebagaimana disebutkan oleh Yasir yang diterbitkan pada tahun 2010. Yang pertama, moderat dalam persoalan akidah. Kemudian moderat dalam persoalan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah moderat dalam persoalan perang yang tidak tertib, dan yang keempat adalah moderat dalam persoalan tasyrik atau pembentukan syariah. Berikut kita masuk pada masyarakat Toraja dan tradisi keagamaan. Masyarakat Toraja adalah kelompok etnis
yang menjadi wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Mereka pernah dengan tradisi, budaya, dan keagamaan khas yang merupakan perpaduan antara kepercayaan asli nenek moyang Ahlu Tidore dengan pengaruh agama-agama yang belum masuk seperti Islam dan Kristen. Meskipun mayoritas penduduk Toraja menurut konsisten terdapat komunitas Muslim yang telah lama hidup berdampingan secara damai, terutama di wilayah-wilayah seperti Rambut, Palopo, dan sekitarnya. Wilayah Toraja sedang berakhir pada filosofi kehidupan mereka yang menginginkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Hal ini dipercaya dan berbagai tradisi keagamaan masyarakat Toraja. Satu yang Solo atau ritual kematian. Ini yang kita akan coba soroti. Dua ada dua ada Toraja yaitu Ramu Solo dan Ramu karena berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan sangat riskan untuk masuk atau terjerumus dalam hal-hal kesulitan. Ramu Solo Ramu Solo adalah upacara adat yang paling menunjukkan dalam tradisi Toraja. Pengalaman telah dibentuk dalam keyakinan tradisional masyarakat Toraja, kemudian dimaksud melanjutkan perjalanan menuju kehidupan di alam baka. Oleh karena itu, upacara ini dianggap sangat penting untuk memastikan dia meninggal dan semakin tinggi status yang kedua, upacara pemakaman. Jenazah biasanya dimakamkan di dalam waktu atau yang lebih yang merupakan proses ini juga disertai dengan doa dan ritual natal. Kemudian yang ketiga adalah pesta keluarga. Namun Solo juga menjadi ajang untuk berkumpulnya para keluarga. Dalam perspektif Islam, beberapa aspek dari ritual Solo tidak sesuai dengan prinsip tauhid, seperti keyakinan terhadap ritual yang leluhur dan persembahan kepada mereka. Namun umat Islam di Toraja seringkali tetap ikut serta dalam berbagai ritual seperti pertemuan keluarga. Yang kedua adalah Rabotuka atau ritual syukuran. Berbeda dengan Ramu Solo, Rabotuka adalah ritual adat yang dilakukan untuk merayakan kebahagiaan seperti pernikahan. Kemudian masuk rumah baru. Ritual ini mencerminkan syukur kepada Tuhan atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu yang telah diberikan kepada mereka. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan Rabotuka, yang pertama kali tradisional, kemudian makan bersama, dan yang ketiga adalah pemberkatan rumah baru. Bagi masyarakat Muslim Toraja, Rabotuka cenderung lebih dapat diterima karena ini banyak syukur dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ibrahim artinya dan ingatlah juga tatkala Tuhannya memaklumkan sesungguhnya dia pada bersyukur pasti aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Kemudian berikut akan interaksi tradisi dengan pengamalan ibadah Islam. Satu, alkulturasi budaya dan agama. Di Toraja, tradisi adat seringkali berinteraksi dengan agama, termasuk Islam. Umat Islam di Toraja, meskipun minoritas, tetap menjaga nilai-nilai keislaman sembari menghormati adat lokal. Bentuk alkulturasi ini tampak dalam hal berikut. Yang pertama, partisipasi umat Islam dalam upacara adat dengan catatan tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan akidah. Kemudian berikut adalah pencurian beberapa tradisi adat dengan nilai Islam seperti memberi persembahan kepada Allah dan intinya dengan doa bersama kepada Allah. Kemudian bagaimana sebenarnya cara Islam berinteraksi dengan adat istiadat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Sufi mengatakan hukum asal dalam adat adalah boleh selama tidak ada dalil terhadap tradisi lokal. Lanjut, Bang. Kurang 5 menit, mohon dipersingkat paparannya. Terus Ya, agak batas. pelan-pelan Pak. Ini masih masih kurang jelas terdengar di apa namanya di peserta Zoom ini. Baik. Berikut langsung Atau dikecilkan volumenya dikit. dikecil ya. Hmm. Halo. Oke, lanjut. Batasan-batasan teroris dalam ibadah.
Toleransi adalah penting dalam Suara Islam. Pak Haris itu bergema nggak jelas, Pak Haris. Halo? Apa namanya? Agak bergemang. Oh, coba. Kalau pakai Kita headset ada, tidak Pak. mendengar, kita tidak bisa mendengar dengan jelas suara Pak Haris. Jadi kayak bergema dan ujungnya itu apa ya, bersayap gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak begitu jelas. Siapa kasus? Bisa agak sedekat mendekat ke device mungkin Pak, ke laptopnya atau ke handphonenya. Ini Bu, dengar ya Bu? Halo? Ya, ya, dengar. Nah, saya lanjut. Batasan-batasan toleransi dalam ibadah. Toleransi adalah prinsip penting dalam Islam, terutama dalam konteks interaksi antara agama dan budaya yang beragam. Dalam masyarakat multikultural seperti Toraja, di mana tradisi lokal sering berinteraksi dengan praktik agama, diperlukan pengertian tentang batasan-batasan toleransi dalam ibadah. Islam melalui prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan tauhid memberikan ruang toleransi yang jelas selama tidak melanggar asas-asas dasar akidah dan ibadah. Batasan-batasan yang dapat diterima. Yang pertama adalah partisipasi dalam tradisi sosial yang tidak bertentangan. Umat Islam dapat berpartisipasi dalam tradisi lokal selama tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Contoh misalnya ritual sosial seperti gotong royong dalam upacara adat, Rabu Solo atau Rabu Tukar. Partisipasi pada aspek sosial tradisi ini dapat dibenarkan karena mendukung usaha dan solidaritas kemanusiaan. Contoh berikut ungkapan budaya. Tradisi seperti tarian atau lagu adat yang tidak mengandung unsur syirik atau penghinaan terhadap agama, sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan adat dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian berikut batasan-batasan yang dapat diterima adalah menghormati kekayaan orang lain. Islam menuntut umatnya untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa ikut serta dalam ritual ibadah mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am dan kamu mati sembah yang mereka sembah selain Allah karena mereka pengetahuan. Jadi batasan-batasan yang tidak dapat diterima. Satu, ritual yang bersifat sinkretis. Sinkretisme adalah ibadah, yaitu mencampur adukan dalam Islam dan praktik-praktik agama lain dilarang dalam Islam. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah persembahan kepada Allah atau lebih. Praktik ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Pada mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama. Al-Baqarah ayat 5. Kemudian berikut adalah tujuan keagamaan Islam seperti menyatakan doa tempat ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah penggunaan simbol-simbol yang melambangkan keyakinan lain. Penggunaan simbol-simbol atau beda yang memiliki makna keagamaan tertentu yang tidak Islami, terutama dalam konteks ibadah, tidak diperlukan. Hal ini berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang mengucapkan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Dan yang ketiga adalah pengembalian prinsip-prinsip syariah dalam adat. Adat itu tradisi lokal tidak boleh dijalankan jika bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, ada dua maknanya tradisi yang mengandung unsur haram, seperti penggunaan alkohol dalam ritual adat. Yang kedua adalah praktik yang menyimpang dari aturan Islam, seperti hiburan yang tidak bermanfaat dalam acara. Yang berikut adalah prinsip-prinsip dalam menentukan batasan toleransi. Dalam kaidah usul fikih disebutkan hukum asal ibadah adalah tauqif berdasarkan dalil syar'i. Segala hukum ibadah harus berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah usul fikih, apa yang menjadi sarana untuk menyempurnakan kewajiban, maka ia juga menjadi wajib.
Kemudian berikut adalah prinsip dalam menentukan batasan toleransi konteks makasih. Makasih syariah menjadi kerangka untuk menilai apakah suatu praktik adat dapat diterima selama tradisi tersebut mendukung pemeliharaan agama dan tidak merusak nilai Islam. Tradisi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima. Oke, Pak Haris, cukup sudah 30 menit ya. Baik, Kepada teman-teman yang mau menanyakan beberapa hal, kita coba raise hand dulu nanti ya, biar tertib diskusi kali ini. Monggo kepada teman-teman yang ingin mengutarakan pertanyaan, dipersilakan. Ini cuma dikasih mau 20 balik aja. Oh, iya. Terkait dengan moderasi beragama ini, khususnya di masyarakat Toraja, ada banyak hal yang disampaikan oleh Pak Haris, jadi bahwa moderasi beragama bisa mencegah fanatisme. Kemudian ada apa namanya upacara-upacara adat, di antaranya yang bisa saya tangkap tadi adalah ada rambu solo, kemudian rambu tuka. Nah, itu apakah itu upacara-upacara seperti itu khusus untuk masyarakat yang beragama Islam atau non-Islam? Apakah berbaur jadi satu? Itu tadi eh, penangkapan saya mungkin kurang kurang jelas ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Haris itu sebetulnya bagus sekali. Cuman kadang di belakang kurang jelas, kadang tidak gitu Pak. Nah, mungkin bisa melengkapi dari teman-teman untuk mengutarakan pendapat, masukan, atau pertanyaan yang lebih konkret kepada Pak Aris ini. Agar nanti bisa terjawab, bisa terlengkapi dengan diskusi ini. Monggo kepada teman-teman, ini ada, saya baca chat dulu dari peserta Zoom ini. Adat dan tradisi dari Toraja merupakan kekayaan yang merupakan kemajuan dari Indonesia yang sampai hari ini masih terjaga. Adat dan tradisi seperti Rambu Solo dan sebagainya, sebagian masyarakat di Mamasa juga masih menjaga. Tapi sebagian umat Islam, sebagian kerap mengkritik budaya tersebut karena dianggap mengganggu dengan teriak-teriak dan sebagainya. Bagaimana tanggapan narasumber terkait dengan hal ini? Ini mungkin sambil menunggu eh, pertanyaan, oh ini ada Pak Asni apa Bu Asni ini? Nanti bisa dirangkap dengan jawabannya ini. Pak Asni atau Bu Asni, monggo silakan di unmute. Ada yang raise hand. Terima kasih. Bu Asni, nggih. Ya, bahas nih. Oke, monggo Bu Asni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apresiasi buat teman Pak Andi Haris yang sudah memaparkan materinya. Mohon maaf, Ibu dari mana Ibu? Saya bahas nih dari Sulsel juga. Dari Sulsel. Oh, sama Sulselnya ya. Ya, monggo, Iya. silakan. Pak Haris ini kan eh, tadinya wilayah kerjanya itu di daerah Parepare, kemudian ditempatkan di Toraja Utara. Toraja Mm-mm. ya. Nah, selama Pak Haris memberikan penyuluhan di wilayah Tanah Toraja, kira-kira kendala apa yang selama ini Pak Haris alami? Mungkin dalam menyampaikan penyuluhan-penyuluhan dan upaya-upaya yang dilakukan misalnya untuk me- mengembangkan agama Islam, apakah ada upaya dilakukan oleh penyuluh agama ataukah hanya sebatas pada umat yang
yang sudah ada bagaimana meningkatkan keimanannya saja ataukah ada upaya lain mungkin yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh yang ada di Toraja. Oke, sudah Bu Hasni? Kemudian Hmm. mungkin Pak Haris dan teman-teman sudah sempat mendata kira-kira yang mana lebih banyak Muslim atau non-Muslim dan gerakan moderasi beragama ini lebih dikumandangkan Muslim atau non-Muslim. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, eh siapa ini? Devi. Devi. Ya Ini baik, laki-laki atau perempuan? Saya nggak tahu. perempuan Bapak. Oh, enggak. Bu Sinten, Bu? Bu siapa? Ibu Devi, Devi dari ARK Lampung juga. Oh, Devi, Lampung ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu atas wabarakatuh. kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kasubdit, para narasumber, Bapak narasumber, Bapak moderator, Bapak admin, Pak Naif Adnan, dan juga para peserta uh, diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Judulnya sangat menarik untuk saya dan apa ya, menimbulkan pertanyaan. Dalam diskusi ini tadi judulnya adalah praktik moderasi beragama dalam pengamalan ibadah masyarakat Toraja, dan banyak sekali praktik-praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, tidak hanya mungkin bagi masyarakat Islam atau Muslim, tetapi juga bagi masyarakat Kristen. Nah, dari praktik adat tersebut, kira-kira apakah pernah ada konflik Bapak Aris yang terjadi di sana antara adat dan juga ajaran agama? Dan kalau memang pernah terjadi konflik, bagaimana mungkin dari pemerintah ataupun dari Bapak Haris sendiri cara penyelesaiannya? Mungkin itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga dulu ya, nanti dilanjut. Pak Haris, ada tiga pertanyaan. Tadi yang pertama saya baca di chat, itu terkait tradisi dari Toraja, yang tradisi adat itu loh. Kan ada umat Islam yang mengejek, kemudian mengganggu. Bagaimana tanggapan Pak Haris? Itu yang pertama. Itu dari Muhammad Idar yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Hasni Sulsel. Nah, kendalanya apa di dalam apa namanya melakukan apa istilahnya ya? Atau moderasi di sana itu kendalanya apa? Praktek moderasi yang ada di sana itu apa? Ataukah Bapak Haris ini melakukan tugas juga di sana itu kendalanya apa? Kemudian ada dua pertanyaan dari Bu Hasni. Itu lebih banyak mana masyarakatnya antara misalnya Islam ataukah non-Islam. Kemudian praktek yang digunakan moderasi di sana itu moderasi yang ini Islam ataukah untuk non-Islam. Begitu. Kemudian dari Bu Devi ya, dari Bu Devi, adakah konflik di sana? Nah, itu silakan monggo dijawab Pak Aris, ada tiga pertanyaan. Baik, Pak Edi. Yang pertama pertanyaan dari Pak Muhammad ya, Muhammad Hidayat mengenai termasuk apa namanya mengenai ada istiadat mengganggu. Saya kira seperti ini. Kalau kita di mayoritas Muslim, contoh ambil misalnya contoh di Makassar, kampung Luas di Makassar. Sebelum pelaksanaan sholat kan ada suara mengaji dari masjid. Itu 30 menit, bahkan subuh itu suara 30 menit ditambah dengan misalnya takbir, itu kan sangat mengganggu. Nah, apalagi agama lain, tetapi beda halnya dengan ketika misalnya kita di Toraja sini, kalau kita suara masjid itu dia cuma 5 menit di masjid, 5 menit mengaji, kemudian 5 menit takbir baru aja, gitu di sini. Saya kira termasuk juga sekarang itu kalau subuh itu di gereja-gereja itu keluar suara khotbah, suara ceramah dari gereja. Kalau kita keluar dari masjid hari subuh,
keras sekali keluar suara. Karena kenapa? Itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena ini mayoritas mereka itu mayoritas muslim, mayoritas muslim. Memang karena kita harus maklumi karena muslim mayoritas, sementara apa namanya non muslim mayoritas, kita harus mengerti sebagai apa namanya orang minoritas. Sekaligus menjawab dari pertanyaan Bung tadi, kalau berdasarkan data tahun 2020, Muslim itu sebanyak 31,99% tahun 2020. Saya belum data terakhir tahun 2023 ataupun 2024. Kemudian berikut mengenai konflik adat dan ajaran agama. Saya kira sejauh ini kami selaku penyuluh, kami sudah satu setengah di Karaja Utara, kami belum temukan itu. Bahkan begini, kehidupan orang Toraja itu tidak ada yang full semuanya. Kalau memang dia asli Toraja, dalam satu keluarga tidak ada semua Islam. Kemudian tidak ada juga semua yang non Muslim. Pasti ada aja yang dari saudaranya, ada yang tuanya. Bahkan di sini itu tidak jarang kita temukan bahwa dalam satu keluarga suami istri, suaminya Muslim, kemudian istrinya non Muslim, atau begitu pun sebaliknya. Nah, ketika misalnya salah satu misalnya istrinya Muslim, itu diadakan acara misalnya pengajian. Nah, begitu pun kalau meninggal dengan suami misalnya Muslim, sesuai dengan kegiatan agama masing-masing gitu, sesuai dengan keyakinan ibadah agama masing-masing, entah itu yang Muslim maupun non Muslim. Saya kira sejauh ini kami selalu penyuluh belum ditemukan itu. Dan kalau kami melihat tidak apa, gitu karena kenapa? Kalau kita melihat masih itu di Indonesia itu apa ya gitu. Karena kenapa setiap kegiatan keagamaan bahkan hadir. Saya bilang tadi kalau di Solo ini kalau Solo ada misalnya non Muslim, pasti ada persembahan baru tadi yang dimaksud. Kemudian ada juga orang Solo yang diadakan oleh orang Islam sendiri. Nah, tapi seperti saya bilang awal, dalam satu keluarga itu semua Islam pasti ada yang saudaranya. Tetapi yang jadi persoalan dalam kegiatan Ramusoli itu adalah contoh misalnya itu tidak dari keluarga misalnya sumbang baru atau misalnya acara lain. Tetapi nanti ketika misalnya kasih tahu si A misalnya muda, maka wajib bagi memberi hutang bagi yang dikasih dari untuk memberikan kepada ini. Itu saya kira menjadi persoalan di sini yang menjadikan mencarikan solusi ini karena misalnya boleh disilakan baru, kalau bagi misalnya kedua ketika misalnya beri dari kami juga, ini menjadi kewajiban bagi itu menjadi persoalan kira-kira kalau pendapat saya jangan langsung dalam satu baru ketika kita berikan di sana dengan memberikan bayar ke kambing sehingga kita terhindar bahwa kita menyanyikan baru di sana seperti itu. Kemudian berikut mengenai tentang kegiatan pertemuan. Yang pertama saya kira begini, saya coba karena ini kita kegiatan ilmiah tentu tidak akan mengumpulkan data yang objektif dan tidak mohon maaf kepada misalnya ada teman-teman yang berada di sini supaya itu tidak terjadi karena ini tidak dikira diskusi untuk mencari solusi, tidak ada yang mau bertujuan untuk mendiskreditkan siapapun, terutama kepada teman-teman yang memang asli Toraja, terus kepada misalnya teman-teman ini yang berasal dari Toraja. Saya kira persoalan di sini persoalan penting ada dua pokok, yaitu persoalan sumber daya manusia pengurus sendiri itu. Tapi itu sebenarnya memang disadari. Kepala kantor Kementerian Agama pun termasuk Kasih Islam menyampaikan kami memang kesulitan di sini. Pada saat penilaian penyuluh kami kesulitan untuk menangkap saya sulit bahkan supaya daripada kosong dipanggil oleh teman-teman itu entah bahkan bukan yang berlatar belakang agama, bahkan banyak guru yang masih SMA sekarang setelah jadi penyuluh kemudian kuliah dan alhamdulillah selesai S1. Itu saya kira ke depan ini tanggung jawabnya berada Ketua Pari di sini untuk menjadi tugas tanggung jawab Pak Ketua Pari untuk ke depan supaya kita meningkatkan kompetensi teman-teman penyuluh. Apalagi kami ini sebanyak 39 orang penyuluh PNS kan diangkat semua sebagai P3K. Meskipun ada beberapa orang yang sudah dialihfungsikan ke pengadministrasi perkantoran karena ijazahnya masih SMA.
Itu saya kira. Itu persoalan internal dari teman-teman pengurus ini. Saya kira harusnya seperti ini. Kalau kita mau mengaji, mengaji, tentu kita harus bisa mengaji kira-kira begitu. Gitu. Sehingga menjadi kendala ketika kita misalnya mengajar PPA, sementara kita sendiri misalnya keterbatasan dalam hal misalnya pemahaman tentang Al-Quran, entah ilmu tajwid, atau misalnya tahsin dan seterusnya, itu menjadi persoalan. Memang yang satu lagi saya tekankan, yang menjadi ke depan itu tugas tanggung jawab teman-teman penyuluh, terutama kepada Ketua IPARI Utara, coba mari tingkatkan kompetensi sumber daya SDM teman-teman penyuluh. Karena tantangan ke depan itu sebenarnya yang dibutuhkan sekali di sini. Itu. Oke, terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Pak Aris menyebutkan bahwa di sana itu eh, umat Muslim itu kira-kira 31%, Pak ya, Ya, tahun 2020 ya. 2020. Yang sekarang belum belum ketemu datanya. Yang saat ini berapa persen kira-kira? Saya belum temu tanda tanya ini tahun ini. Yang muncul, saya coba searching itu tahun 2020. 2020. Oke, yang penting kira-kira 31% itu ya penduduk Muslimnya. Kemudian berarti lebih banyak non-Islamnya. Oke Pak Haris, gimana Ibu, Bu Asni, kemudian Bu Devi? Ya, oke, oke. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Itu tadi Mbak Fatma siapa tadi ya? Menghilang sudah. Ada? Siapa tadi ya? Ada yang raise hand lagi? Kepada teman-teman nanti diberitahukan bahwa eh, link absen atau link sertifikat itu akan dibagikan ketika nanti mau selesai. Jadi tidak usah bingung dengan sertifikat, nanti tetap di-share sebelum acara berakhir. Oleh karena itu nanti ditunggu sampai selesai. Monggo yang ada pertanyaan lagi mungkin? Barangkali Pak Edi bisa dipersilakan kepada khusus teman-teman dari Toraja. Barangkali bisa menambahkan kalau yang masih Toraja berkaitan dengan yang hari Beri ini. masukan. Dari Toraja kalau ada, nah ini Mbak Sulfa. Ada dari Mbak Sulfa. Monggo Mbak Sulfa, disilahkan. Silakan Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sulfa dari mana? Dari Depok, Jawa Depok. Barat. Oke, Ya, dari Depok. mau tanya, ini kan Ah, Toraja ini kan identik kalau dengan kematian ya, pemakaman itu. mm, Eh, Bagaimana kalau untuk di sana itu kalau misalnya orang Muslim gitu ya, tapi mm. eh, harus dengan mengikuti adatnya gitu. Kalau di sana itu kematian itu eh, harus mengikuti adat atau harus mengikuti agamanya gitu untuk di Toraja. Oke, hanya itu, Mbak Sulfa. Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mbak Sulfa dari Depok. Ada lagi? Sambil kita nunggu pertanyaan lainnya, Pak. Oh ini Muhammad Ida tadi sudah di chat. Mbak Fatma tadi yang Ibu Fatma. Mhm. Monggo Ibu, Ya. disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kasubdit, yang kami hormati moderator, Hmm, yang kami hormati teman-teman peserta webinar malam hari ini. Alhamdulillah, menarik apa yang disampaikan Pak Haris tadi ya. Dan ini
Saya mau kaitkan dengan pengalaman saya selama 10 tahun kan saya tinggal di Toraja. Iya, tapi di Tanah Toraja, bukan di Toraja Utara. Di Tanah Toraja itu, eh, waktu saya tinggal di sana, saya perhatikan, itu waktu kan belum ada istilah moderasi, sekarang baru ada. Tapi satu hal yang ingin saya kaitkan dengan materi Pak Haris tadi, bahwa di satu sisi moderasi beragama memang penting untuk diterapkan di Indonesia yang sangat heterogen. Tetapi di sisi lain, saya secara pribadi, pendapat pribadi, saya melihat bahwa saya khawatir moderasi beragama ini menjadi kebablasan. Kenapa? Pengalaman waktu saya di Toraja 10 tahun itu tinggal, bahwa eh, seolah-olah antara umat Islam dengan maaf ya, sudah tidak ada batas ketika kegiatan Rambu Solok ini. Ini nih yang harus, ini yang menjadi catatan saya secara pribadi. Kenapa? Saya melihat ketika sudah masuk, ya kita keluar ketika baru meninggalkan, itu sudah kewajiban kita. Mau dia Islam, mau dia non-Islam, itu menjadi bagian dari muamalah itu untuk saling mengunjungi. Tapi yang saya perhatikan itu ketika sudah masuk waktu Rambu Solo yang pesta, itu mereka berbaur dan apa ya? Menurut saya itu hampir-hampir, kalau kita mengatakan moderasi, iya kita mau menjaga hubungan antara Islam dengan non, tapi kayaknya sudah terlalu masuk di ini, di eh, lebih ke, bukan saya mengatakan hampir merusak akidah, tetapi sudah agak ke sana. Nah, bagaimana Pak Haris sebagai seorang penyuluh agama menyikapi hal ini? Ini saya hanya berbicara tentang pengalaman ketika 10 tahun di Toraja. Saya kira seperti itu Pak Haris. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Bu Fatma, Bu Fatma ini asli Toraja juga. Bukan, saya orang Endrekang tapi kebetulan bertugas di perbatasan Tanah Toraja. Endeker itu Endrekang mana? Toraja. Ya, Endeker dulu itu. kebetulan orang mertua itu tinggal di Toraja, jadi kita 10 tahun tinggal di sana sebelum bergeser ke Endrekang. Oke, oke. Terima kasih Bu Fatma. Ada dua pertanyaan, yang nanti mungkin dijawab dulu Pak Aris. Ada dua pertanyaan, pertama dari Ibu Zulfa dari Depok. Nah, di sana itu, di Toraja itu kan identik dengan upacara kematian gitu ya. Apakah yang Islam itu kemudian ketika meninggal itu juga apa namanya juga ada upacara adat juga, ataukah ikut di biasanya kita Muslim kemudian nggak ada upacara adat kemudian dibungkus dengan cara Islami? Ini sebenarnya pertanyaan menarik juga ini. Kemudian yang kedua dari Bu Fatma, eh tadi apa namanya Rambu Solo ya. Itu kita kan masih belum memahami. Saya tadi kurang mendengar dengan jelas bagaimana sih Rambu Solo itu seperti apa. Kemudian bagaimana orang Muslim itu ikut-ikutan ke situ dan apakah itu sebenarnya punya orang Muslim ataukah memang perayaan perayaan adat yang ada di situ. Mana Anda bisa menjelaskan ini Pak Aris? Coba jelaskan pelan-pelan aja Pak Aris ya. Gak usah cepet-cepet biar bisa dipahami. Oke, monggo. Baik, terima kasih Bang Devi. Pertama, menjadi pertanyaan dari yang lebih. Ya, Cantik boleh, dia cantik Dari boleh, Mbak molek Sulfa. banget cantik, molek banget jelek. tentu juga Iya molek, dia molek cantik, bagaimana. dia cantik molek. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara praktik dan nilai Islam, maka diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan yang pertama pendidikan agama. Ulama dari masyarakat Islam Toraja jadi perlu memberikan pemahaman tentang batasan yang diperbolehkan dalam Islam terkait dengan tradisi lokal. Jadi kalau misalnya ada tradisi, kami sudah paparkan tadi dalam kaedah usul fikih, ada boleh saja itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Atau kalau sudah ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa itu tidak boleh, itu harus ditinggalkan.
Gitu. Itu kemudian berikut adalah perlu adanya dialog antara budaya dan agama. Nah, dialog antara pemuka adat dan ulama nanti akan menghasilkan tes tentang bagaimana adat tanpa disesuaikan dengan nilai Islam, kemudian supaya agar agar tidak juga kehilangan esensinya. Kemudian kedua adalah penguatan komunitas Muslim, penguatan identitas melalui kegiatan keagamaan berbasis komunitas seperti pengajian atau musyawarah itu akan dapat membantu mereka juga dalam menghadapi pengaruh adat. Kami terus terang kalau dipanggil ceramah sama teman-teman penyuluh yang kebetulan mereka punya binaan majelis taklim, biasa mereka titip. Nah, coba kita sampaikan dibahas itu makanan haram dan halal itu karena mereka itu kalau sudah masak itu tidak jadi persoalan itu karena sudah enak tidak terasa apakah haram atau halal itu harumnya sudah enak kemudian mereka tanpa lagi mempersoalkan apa namanya bagaimana proses pembeliannya kemudian dimasak dengan menggunakan apa dan seterusnya termasuk mohon maaf baru sendiri kalau sudah masak gitu itu sebagian ya kalau ini titipan dari teman-teman yang ini masih berada dulu itu mereka bisa titip itu saya kira kemudian kedua pasti itu menjadi tanggung jawab teman-teman penyuluh khusus yang berada di penyuluh Toraja supaya nanti diberikan materi secara intens terkait dengan ini terutama dalam pergaulan anak yang memang harus apa namanya yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mana menyimpang dari ajaran prinsip-prinsip hukum Islam itu. Kalau kita lihat di sini itu sebenarnya hidup sekali itu pengajian gitu. Di sini itu majelis taklimnya kemudian ada umat Islam itu hampir tiap ini dalam seminggu itu pasti banyak apa namanya mereka berkegiatan. Cuma persoalannya dan kalau dari beberapa majelis taklim kemudian beberapa kelompok pengajian mereka itu sebenarnya gitu gitu karena teman-teman dia penyuluh ketika di dalam ceramah itu memang harus mempersiapkan ini materi yang betul-betul karena kenapa kalau kita ceramah hari ini tentang misalnya uji kemudian besoknya lagi karena meskipun berbeda kelompok majelis taklim tetapi orangnya sama itu orangnya kayak gitu saya kira itu Pak Edi. Oke, Pak Aris, terima kasih Baik. atas jawabannya. Bu Fatma tadi kedengaran ya dengan Bu Zulfa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan apa namanya Rambu Solo itu kan seperti makan-makan ya Pak Aris ya. Rambu Solo Seperti kematian upacara. Pak. Hah? Pesta kematian. Kalau orang Toraja itu begini, kalau meninggal mereka tidak langsung ini menguburkan. Kalau orang Toraja asli ya, tidak langsung. Kalau misalnya ada si A meninggal, mereka tidak langsung menguburkan pada saat itu. Ini ada mereka simpan di namanya rumah pengukuran di situ. Iya. Meskipun orang Muslim juga gitu, Pak Aris. Kalau sejauh ini yang Muslim saya temukan, kalau Muslim, gitu. Saya belum temukan sejauh ini. Gitu. Kalau mereka misalnya sudah ada misalnya biaya untuk mengadakan pesta misalnya untuk melepas arwah, baru mereka mereka kuburkan. Itu dalam Solo itu pelepasan, melepas kemudian dikuburkan misalnya di tebing batu. Itu orang Solo. Kalau orang juga itu kalau ucapan syukur, misalnya kalau ada kematian, itu ucapan syukur. Makanya itu yang dijalankan itu yang kalian itu sebenarnya orang yang kesedihan. Nah, kalau yang satu ada apa namanya dan jangan itu apapun ucapan kebahagiaan gitu. Oke. Kami tidak itu punya adatnya, tetapi kami mencoba menyampaikan kepada terutama teman-teman Muslim. Biasa begini, kami itu panjang kegiatannya itu mulai pagi bahkan sampai sore. Karena memang biasa karena pada saat kita namanya sore, lama berbuka itu bahkan semua keluarga dari manapun itu hadir. Bahkan yang pergi merantau itu kan datang pada saat pesta itu. Itu jadi persoalan ketika misalnya karena kegiatan bermusola atau pesta ini panjang, kadang teman-teman Muslim
Itu dia lupa sholat. Itu lupa sholat. Oke. Saya kira untuk sementara demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Aris atas pemaparannya yang sangat gamblang sekali. Ah, ini ada pertanyaan lagi Pak Aris Hmm. dari Muhammad Idar ya, Pak Muhammad Idar. Tadi kayaknya sudah disampaikan di chat, apakah pertanyaan berbeda ataukah pertanyaan lain? Monggo, Pak Ya, Muhammad Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah mengajukan pertanyaan tadi, tapi saya tidak tidak terlalu menjelas mendengar. Dan saya mau Mohon sampaikan di maaf, sini Pak karena Idar, Pak Idar, dari mana asalnya? dari Mamasa, Mana? Mamasa, Sulawesi Mamasa. Barat. Oh, Sulawesi Ya. Barat. Oke. Ya, jadi Mamasa sebenarnya itu tidak bisa lepas dari Toraja karena dia satu suku. Bahkan ada yang terkenal itu Gereja Toraja Mamasa. Terkait masalah moderasi beragama di Toraja ini untuk Rambu Solo, itu kalau di Toraja, itu juga dilakukan juga di Mamasa. Jadi adat yang ada di Toraja itu dilakukan juga di Kabupaten Mamasa. Karena satu adat, satu turunan, bahkan berdekatan dengan Toraja. Kalau orang meninggal di Toraja atau di Mamasa yang masih beradat yang sama, itu tidak dikatakan meninggal, Kak. Karena kalau masih dia di atas rumah, jadi dia anggapnya itu sebagai orang sakit. Nanti cukup dananya karena dana yang digunakan untuk melakukan pemakaman itu bisa sampai miliaran. Ada banyak kerbau yang harus dipotong. Jadi nanti dikatakan oleh mereka meninggal itu setelah dilakukan upacara pemakaman. Itu yang saya paham. Nah, menjadi persoalan dalam perayaan pemakaman terhadap umat Toraja dan Mamasa itu kan dalam melayat atau mengantar jenazah ini, itu orang sudah, kalau kita lihat sudah kehilangan kesadaran, bahkan seolah-olah kesurupan, tidak sadar, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, sebagian besar di Mamasa setelah melewati perkampungan atau pemukiman umat Islam, itu umat Islam saya lihat kemarin di media sosial itu banyak mengkritik karena merasa terganggu dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, melalui diskusi ini, saya merasa ini perlu untuk kita carikan solusinya bagaimana kemudian kita dalam Islam memandang hal tersebut. Di satu sisi ini merupakan adat yang harus dijaga dan harus dihormati, tapi di sisi lain orang juga dalam mengantar itu betul-betul tidak sama dengan kita karena dia kehilangan kesadaran, dia lempar-lempar lumpur dan sebagainya, dan itu mereka lakukan betul-betul dianggap sebagai hal yang wajar dan wajib untuk dilakukan, lempar-lempar lumpur, dan bisa kita disaksikan di YouTube bagaimana orang Toraja atau orang Mamasa melakukan pelayatan seperti itu. Saya kira itu saja Pak Kasubdit. Oke, oke. Terima Artinya kasih saya Pak tidak tahu juga. Pak Muhammad Idar. Oke, Sebentar dulu. Ini biar gamblang, semakin gamblang nanti. Jadi Rambu Solo itu ada mayat kemudian sebut dinaikkan ke atas ya. Setelah itu kan dimakamkan. ya, Ya, dia itu berapa hari naik di atas itu? dimakamkan itu, tapi kan tidak, kalau ada orang meninggal itu tidak langsung dimakamkan karena dalam pemakaman itu kan butuh biaya besar, itu Betul, bisa betul. miliaran. Jadi Mm-mm. sebelum itu orang Toraja menganggap itu belum meninggal. Jadi tidak ada orang menangis, tidak ada orang histeris. Nanti setelah dana terkumpul akan dilakukan upacara, baru kemudian orang itu kehilangan kesadaran. Bahkan dalam pelayatan itu banyak banyak sekali orang yang mengantar dan banyak sekali hal-hal yang tidak wajar kalau kita melihat, karena itu tadi yang saya sampaikan, kehilangan Oke, kesadaran
seperti kesurupan, dan itu dianggap sebagian besar umat Islam, utamanya kami di Muhammadiyah itu sebagai hal yang misalnya di pesta-pesta demokrasi kadang itu dianggap mengganggu. Jadi sebentar ya. Tadi yang diletakkan itu meskipun meninggal dianggapnya tidak meninggal gitu kan karena belum dimakamkan begitu ya. Nah kemudian Iya, setelah dimakamkan itu kan ada upacara lempar-lempar lumpur gitu ya. Itu di jalan iya. kan ya. Nah terus Di yang sawah, ikut bahkan di sawah biasa Heeh. melewati persawahan di situ banyak sekali karena dalam mengangkat keranda itu baku dorong-dorong. Ya ya ya. Terus itu yang meninggal itu agamanya, mohon maaf ya, agamanya apakah agama semua agama dengan upacara istiadat itu ataukah agama tertentu? Iya, kalau di Mamasa tidak semua karena pemakamannya itu tidak dimasukkan di dalam tanah. Kalau di Mm-mm. Mamasa ya, dia Mm-mm. dimasukkan di dalam, dibuatkan semacam gua di atas batu, itu dimasukkan di dalam situ. Tapi tidak semua juga orang Kristen melakukan seperti itu. Ada sebagian. Jadi kalau di Toraja yang saya lihat, bahkan seperti juga di Mamasa itu tidak dimakamkan di tanah Ya ya. karena dibuatkan tersendiri tempat. Tapi Mm-mm. poin yang saya mau sampaikan di sini itu masa caranya yang memang betul-betul histeris dan Mm-mm. ya sesuatu yang tidak wajar kalau kita melihat. Oke oke. Bisa nanti kita lihat di YouTube bagaimana itu. Mm. Yang banyak kritik berarti yang histeris itu ataukah yang lempar-lempar lumpur itu? Ya kan, lempar-lempar lumpur itu bagian daripada Upacara upacara, adat ya. ya, upacaranya. Kemudian bukan hanya lempar-lempar lumpur, teriak dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat itu orang kehilangan kesabaran. Mm-mm. Sendat juga, kenapa bisa begitu? Karena di desa saya ada pasangan suami istri yang dibunuh, dimakamkan dengan seperti itu. Kita bahkan kaget juga melihat melihat atau kaget mendengar teriakan-teriakan orang-orang. Oke oke. Bukan kaget, bahkan kita takut Mm-mm. saking histerisnya. Oke. Berarti apa bisa saya tangkap itu? Artinya ini upacara adat ya untuk orang meninggal yang memang adat itu kan dari dulu kan sudah ada. Akhirnya menjadi ya kadang ada kritikan dan sebagainya. Nah, dari Pak Haris ini kan segera masukan nggak Pak Idar ya? Masukan untuk diskusi kali ini. Kemudian Pak Haris, apakah sama dengan Pak Idar di Toraja itu? Apakah sama persis dengan itu ataukah ada perbedaannya? Baik, Pak Edi. Sebenarnya persis sama. Saya ingin sampaikan begini. Itu Mm-mm. saya misalnya memilih agama Islam sebagai agama itu sudah final. Nah, kemudian si dia misalnya memilih agama non Muslim itu sudah final juga. Tidak ada toleransi di situ. Nah, Mm-mm. kemudian sebagai konsekuensi saya misalnya memilih agama misalnya Islam, nah, maka untuk menentukan itu saya harus melaksanakan syariat-syariat Islam. Nah, begitu Mm-mm. juga dengan teman-teman atau rekan-rekan yang Muslim. Untuk menentukan keyakinan semua Muslim dalam konsep misalnya Trinitas, dia harus melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadah dalam kitab-kitab teman-teman. Termasuk sudah dalam tadi, apalagi sebenarnya kan bukan itu bukan mungkin apa, tetapi sudah memang bercampur sebagai rangkaian dari kegiatan keagamaan. Yaitu sebenarnya itu kita nggak bisa ini. Makanya satu relasi bapak dibutuhkan sikap sosial kita gitu di dalam masyarakat. Itu yang terjadi relasi beragama gitu. Seperti itu, itu orang kita gitu. Sebenarnya keputusan majelis ulama kita itu itu haram hukumnya gitu. Yang betul adalah pluralitas. Gitu. Oke, nggak dengar suaranya ya. Satu muslim
Maka itu yang eh, kalau kita dalam surah Al-Kahfi tadi adalah kemudian kita mari kita laksanakan sesuai dengan adat masing-masing gitu. Yang dibutuhkan sekarang itu kan sikap sosial. Itu yang sebenarnya sikap sosial itulah yang berkait dalam membalas beragama. Termasuk dalam mahal tadi itu. Kalau dari sisi kita misalnya jadi kan misalnya ada di situ kita misalnya pasti orang bilang tidak suka ini kemarin kemarin terus tetapi bagi masyarakat pelajarannya yang sudah bercampur yang ada itu merupakan merupakan hasil keputusan mereka itu sebenarnya termasuk Oke, oke. pada saat kita di tinggal seperti apa kita sudah Pak Haris, mohon maaf, suaranya nggak jelas, Pak. mendengar ya. Suaranya apa ya? Apa itu jenengan pakai salon kecil lah di situ itu. Pak Mantul-mantul Haris suaranya, Pak nakal. Haris. Oh, sudah dengar apa ya? Coba dicoba. Halo Pak. Nah, ini agak jelas daripada tadi. Jadi suaranya jenengan itu Ya, kedengarannya kayak kembali-kembali gitu loh. sudah dengar Pak, jelas Pak. Nah, ini jelas ini. Oke, terus Menarik ya, lanjut. Pak. Nah, ini jelas dari tadi nih. Ya, kami pun sebenarnya kan saya ini kosan itu di pinggir jalan. Biasa kalau sudah tengah malam, jam 2 jam 3, kami kebetulan kita dekat ke rumah sakit Elin. Kalau sudah ada itu, gitu. Tapi karena itu sudah menjadi, apalagi itu sudah menjadi apa namanya, asli dari orang seperti itu, dan mereka sepakat gitu, memperhatikan dalam waktu cukup lama. Tidak boleh kita ini tinggal di sana. Yang diperlukan adalah apa namanya, itu sikap sosial kita. Kita memaklumi karena itu bagian dari adat, apalagi misalnya itu bukan adat murni, kan ini sudah bercampur dengan ajaran agama. Dalam hal ini mus dan dalam tanda petik. Itu jangan butuh pengamanan misalnya dari pihak kepolisian itu yang perlu saya kira itu. Kalau kegiatan seperti itu seketika melawan kita melawan kira-kira saya punya bahas seperti itu. Oke. Oke, Pak Haris. Sekali lagi Pak Muhammad Idhar ada tambahan? Pak Idhar? Iya, saya mau hanya sampaikan sama teman-teman karena ini berbicara mengenai masalah moderasi beragama di Toraja bahwa betul-betul kalau kita melihat adat dan kebiasaan dari tanah Toraja itu luar biasa dan bagaimana masyarakat dengan luar biasa melakukan gotong royong dalam pemakaman itu persiapan. Saya sampaikan tadi bahwa yang saya tahu dalam pemakaman apalagi kalau dia dianggap bangsawan orang yang meninggal itu banyak sekali kerbau yang dipotong. Anggaran dalam pemakaman itu sampai miliaran yang dihabiskan banyak sekali. Jadi makanya kami di Mamasa di sini kerbau-kerbau itu semuanya dibawa ke Toraja untuk dijual banyak sekali. Berbagai macam kerbau itu dibawa ke sana untuk pemakaman kalau ada orang meninggal di sana. Karena orang meninggal di sana kalau misalnya ada orang meninggal itu tidak satu atau dua kerbau yang dipotong itu puluhan bahkan bukan hanya itu bahkan binatang lain juga juga banyak yang dihabiskan di situ. Saking besarnya perayaan apa namanya kematian ini. Jadi itu masih terjaga hari ini di Toraja dan kami juga di Mamasa, tetangga kami juga masih melakukan hal yang sama. Itu saja. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Idhar atas masukannya. Saya kira diskusi kali ini menarik sekali ya. Ditambah dengan informasi dari Pak Idhar. Kemudian kalau misalnya Pak Haris itu lebih jelas lagi, mungkin akan lebih menarik lagi Pak Haris. Jadi Pak Haris ini penjelasannya kadang jelas, kadang tidak. Suaranya di komputernya atau di mana yang kurang jelas mungkin. Kalau paparannya saya kira sangat menarik dan bagus sekali. Eh, eh, Mungkin ada masukan lain dari teman-teman atau pertanyaan, kami persilahkan. Nisa, Dari siapa ini? Bu Humaini. iya Pak. Ini Kak,
Bu Sinten, Pak apa Bu? Pak Humaini, ayo. Ya, Bapak, Pak, bukan Ibu. Bapak. Oh, Pak Humaini. Pak Humaini. Dipersilakan Pak Humaini. Dari mana? Ini kami di Kerinci, Ustaz. Ini mungkin bukan pertanyaan, Ustaz. Ingin apa Masukan. namanya kejelasan lebih detail tadi. Penjelasan Oke, dari monggo. Ustaz. Itu tentang upacara tadi bagian itu, apakah yang meninggal itu hanya satu misalkan? Meninggal satu orang langsung diupacarakan atau dikumpulkan terlebih dahulu Mm-mm. baru diupacarakan gitu, Ustaz. Nah, mungkin itu minta penjelasan itu saja tadi. Oke, anu sedikit itu ya, singkat ya, sedikit singkat padat. Oke, terima kasih Pak Humaini dari Jambi. Pertanyaannya, kalau yang meninggal satu atau dua, ataukah dijadikan satu atau nunggu kumpul banyak kemudian disatukan? Gimana Pak Aris? Nggak ada keharusan satu atau dua, Pak. Gitu. Itu tergantung yang punya cara. Gitu. Kalau Oh, misalnya sudah ada satu, kemudian sudah siap keluarga untuk memakamkan misalnya, itu mm-mm. seperti itu juga mereka bisa makamkan meskipun satu. Jadi ukurnya tidak ada harus satu atau dua atau tiga gitu. Tergantung yang punya cara. Mau satu, mau dua, atau suami istri, tergantung mereka. Oke, oke. Terima Saya kasih. Ya, Mm-mm. saya menangkap dari Bang Edi ini belum terlalu paham dengan saya ini harus itu sebenarnya upacara itu upacara memproses upacara memberikan eh, ini yang masih ditinggal di rumah gitu dan kalau untuk orang tua jangan setiap yang meninggal itu tidak bisa langsung kayak kita meninggal bisa dari malam sorenya kita langsung kuburkan sorenya misalnya. Ya, Mm-mm. tapi kalau roti ya harus ini harus diupacarakan. Yang namanya musuh banyak banyak sapi, kemudian ada beberapa lapangan, dan seterusnya banyak gitu. Kalau di sini. Mm-mm. Terus mungkin terakhir Pak ini, Pak Aris, pertanyaan ini eh, praktek moderasi beragama di Toraja itu dari segi apanya? Nah, itu pertanyaannya. Dari Mbak siapa ya? Pak atau Mbak ini sebentar. Meidi, Pak Meidi. Itu di tema tadi itu jelas. Yang dibahas adalah praktik moderasi beragama Mm-mm. dalam pengembangan ibadah masyarakat Toraja Utara. Saya kira tadi di awal itu sudah sampaikan. Mm-mm. Berarti di awal tadi sudah disampaikan ya terkait praktek moderasi di Tanah Toraja. Kegiatan bagus sholat kan itu sebenarnya bagian dari ritual agama. Gitu sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim Mm-mm. terhadap ritual keagamaan ini gitu. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Contoh Mm-mm. misalnya boleh, silakan kita hadir karena pada saat itu kan kita menghadiri keluarga akan duka bagi keluarga. Nah, sementara yang tidak boleh bahwa orang Muslim itu kan kita sebenarnya percaya kepada Allah leluhur. Nah itu yang tidak boleh kalau kita yang Islam. Mm-mm. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman Ya mungkin sedikit tambahan Pak dari Kasubdit. Pak Kasubdit. Ada pertanyaan lagi enggak? Sedikit tambahan mengenai masalah tadi, mohon maaf ini Pak yang Idar ya? ya, Monggo, monggo. begini, yang saya mau tambahkan supaya ini clear, bahwa di Toraja itu seperti tadi disampaikan Pak Haris, Ustaz Haris, bahwa kita tidak seperti di umat Islam ketika meninggal itu dimakamkan sorenya, karena tadi saya sampaikan bahwa pemakaman itu membutuhkan anggaran besar. Jadi ada saja di Toraja orang meninggal itu 10 tahun masih di atas di rumahnya, dikasihkan formalin supaya tidak membusuk. Karena apa? Karena anggarannya belum cukup. Jadi di Toraja itu atau orang meninggal atau di Mamasa itu memang biasanya satu orang dalam satu pemakaman, karena itu tadi anggaran ada
misalnya hampir rumah-rumah di Toraja itu ada orang meninggal semua di atas. Karena itu tadi anggarannya besar, biaya rambut pokoknya pemakaian ada saja orang meninggal di atas dikasihkan formalin. Itu informasi dan tambahan dari saya supaya kita lebih tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Idar dan teman-teman semuanya. Sih di Google Form yang sudah ada di chat itu, pertanyaan lagi bisa saya simpulkan diskusi kali ini bahwa moderasi itu adalah cara pandang kita beragama. Jadi sebenarnya ada 4 pilar di dalam moderasi beragama itu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, kemudian ada lagi anti kekerasan, kemudian yang keempat itu terhadap nilai budaya lokal. Jadi seperti apa namanya Rambu Solo dan sebagainya itu kan adat istiadat yang berkembang di daerah Toraja. Oleh itu kita sebagai penyuluh agama harus bisa toleransi baik budaya lokal atau adat yang berkembang di daerah tersebut. Jadi kita sebagai penyuluh agama mempunyai komitmen yang kuat terhadap edukasi beragama. Karena ini yang menggagas adalah Kementerian Agama dan juga sebagai Kementerian Agama, maka selanjutnya kita harus ikut pada Kementerian Agama untuk sukses moderasi beragama itu bisa berkembang dengan baik di negara kita. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kasubdit yang bisa meluangkan waktunya, Pak Haris selaku sumber dari Sulawesi Selatan ya, dan teman-teman yang memberi masukan kepada Pak Muhammad dan lain-lain tadi sudah banyak memberikan masukan dan pertanyaannya sehingga diskusi kali ini berjalan dengan baik. Saya kira sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Summa afamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aris, terima kasih Mas Edi. Terima kasih Bang Dedi. Pak Haris, Ya, Bu. ada itu Google Form di grup itu, Pak Kati minta untuk diisi. Sudah, Bu. Sudah? Iya. Oh ya. Oke, kita foto bersama. Ada 5 Baru muncul Bang Naif. ada 5 slide ini. Slide pertama bagi yang berkenan menyalakan kamera, monggo. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Saya terima live kasih. dulu ya. Oke, monggo. Kasih narasumber, Bang makasih. Naif, terima kasih ya. Banyak. Ya, sampai ketemu minggu depan Waduh, ya. ada yang baru tanyakan link daftar hadir dari tadi di-share. Ubur-ubur ikan lele. Sudah di-share Lele. Sudah di-share malam. Sampai jumpa. Oke, baik. Ibu Rahmawati, TDT Riata Barat. Peserta lumayan, 100 lebih. Ya.